Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Karena sehat adalah yang dibutuhkan oleh yang mengatakan novel sastra itu dijauhi oleh penerbit, tapi disukai oleh pembaca. Setujukah kalian dengan pendapat tersebut? Tapi sebelum kalian menjawab semua pertanyaan itu, selamat datang di channel Naik Kelas, sebuah channel yang membahas tentang literasi secara santai dan juga ringan. Di tangan saya ini ada sebuah novel berjudul Siri karya Asmayani Kusrini. Ya benar sekali, keren. Dari tampilan cover sampulnya dan juga judul dan nama si pengarangnya. Saya akan mengoprek buku ini secara ringan dan santai-santai saja. Karena kenapa saya pakai kata oprek? Hal itu jadi petanda bahwa ini adalah bukan sebuah review buku atau membahasnya secara detail, tapi yang tipis-tipis saja, ringan-ringan saja. Kita akan ngomongin soal novel Siri ini. Saya akan mengoprek buku ini secara ringan dan santai-santai saja. Karena kenapa saya pakai kata oprek? Hal itu jadi petanda bahwa ini adalah bukan sebuah review buku atau membahasnya secara detail, tapi yang tipis-tipis saja, ringan-ringan saja. Kita akan ngomongin soal novel. Pertama, novel ini dikerjakan selama 5-6 tahun. Coba bayangkan berapa lama untuk menyelesaikan novel tersebut. Menurut pengarangnya, hal itu karena tidak banyak penerbit yang mau meminang novel ini untuk diterbitkan. Dan juga masalah riset tentang novel ini sangat-sangat lama. Kenapa? Ya karena untuk mencari data-data atau buku tentang keberadaan orang-orang China di Makassar itu sangat minim sekali. Novel Siri ini diterbitkan Agustus tahun 2020 oleh Mekar Cipta Lestari. Penyunting naskahnya adalah Dona Wijayanto. Gambar tata letak sampulnya oleh Suku Tangan dan tata letak isi oleh Rizky K. Wulandari. Jadi menarik ya membahas buku keren ini. Menurut Rosidayati Rozalina selaku Direktur MCL, dia mengatakan bahwa karya yang berasal dari hati adalah karya yang patut diapresiasi. Bukan siapa yang menulis, tapi apa yang ditulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Siri adalah sistem nilai sosio-kultural, harga diri, dan martabat manusia secara individu dan anggota masyarakat dalam masyarakat Bugis. Yang kedua, keadaan tertimpa malu atau terhina dalam masyarakat Bugis dan Makassar. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan. Ada beberapa kata Siri yang keluar di buku setebal 352 halaman ini. Menurut oprekan saya, dalam novel ini di halaman 325 dan 327 timbul satu kata Siri di bab perempuan tertuduh. Dan yang kedua di halaman 237 di bab percakapan terakhir. Nah, menurut teman-teman yang sudah membaca buku ini, ada beberapa kata Siri yang timbul dalam novel karya Asmayani Kusrini ini. Membaca novel Siri butuh waktu untuk mencerna jalan ceritanya. Alurnya itu maju mundur, atau maju lagi. Untuk mengenal tokohnya yang penuh dengan teka-teki, kita harus menerawang jauh sekali. Kadang-kadang kita berpikir, maunya apa sih novel ini? Samar-samar kita akan diperkenalkan siapa itu Bahjan Komarudin.
Mei Yuan, dan juga Sulis. Dan jangan kaget kalau Mei Yuan tiba-tiba bisa berubah namanya jadi Mayang. Dan dengan kesabaran kita membaca, itu akan terungkap pelan-pelan. Novel ini dibuka dengan kematian Bahjan Komarudin. Siapa itu Bahjan? Juga akan diceritakan di novel ini dengan struktur penceritaan yang bolak-balik. Ada banyak tokoh pendukung di novel ini yang ikut meramaikan konflik. Arimbi, Agung, dan Arsad. Siapa mereka? Silakan baca novel ini. Ada hal-hal yang romantis di novel ini. Menurut saya, yaitu saat Bahjan dan Mei Yuan masuk selokan gara-gara ikan. Di antara bau amis ikan dan bau busuk selokan, mereka jatuh cinta. Bisa didapatkan di halaman 174. Di novel ini juga ada prolog dan epilog yang membuat saya terharu pada bagian epilognya. Datanglah Mei, aku ingin membuat pengakuan dosa. Tapi aku akan berbaring sebentar sambil menunggumu. Datanglah Mei. Apa yang menyebabkan Bahjan Komarudin mati? Apakah anak-anaknya akan datang di hari pemakamannya? Semua itu dapat ditemukan di novel perdana karya Asmayani Kusrini ini. Selamat membaca! Terima kasih sudah menonton video ini. Kalian suka atau tidak suka dengan video ini? Silahkan komen di bawah. Semoga kedepannya naik kelas bisa jadi lebih baik lagi. Tetap semangat dan terus berkarya. Oh ya, di akhir cerita ada bonus buat kalian yang menonton video ini. Sebuah cerita bersambung. Ya, meskipun ada kata-kata kuburannya, ini bukan cerita horor. Jadi silakan dinikmati. Saya berharap kalian yang menonton video ini menjadi bagian subscriber saya. Semoga kedepannya naik kelas bisa jadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.